Oke, selamat datang di Kebun Saham ya. Saya akan menjelaskan sekitar 15 menit atau 20 menit tentang konsep bisnis dan finansial. Dari Anda pasti banyak yang sudah paham ya, bahwa kalau kita mau mendapatkan uang pada saat kita tidur, kita harus membangun sebuah bisnis yang bisa menghasilkan passive income atau sebuah financial yang bisa menghasilkan passive income. Betul ya? Oke, kita akan coba lihat satu persatu ya. Perbedaan bisnis dengan financial itu apa sih? Kenapa orang itu kalau dia sudah sukses di bisnis, kebanyakan dia melangkah ke pasar modal. Semua konglomerat melakukan seperti itu. Nah, bagi kita-kita yang belum melakukan seperti itu, kenapa? Kenapa kita belum melakukan seperti itu? Karena ini, bisnis dan financial market itu kita perlu memahami arus perputaran capitalnya, strategi ekosistem logika dibalik dari pertumbuhan dari kekayaan tersebut. Nah, konversi kapital ya, the flow of money-nya. Kalau bisnis, uang itu dijadikan produk atau jasa dulu ya. Entah itu Anda membuat satu produk, entah Anda membuat satu kegiatan jasa, baru akan jadi uang lagi. Ketika produk dan jasa tersebut Anda jual. Ya, ini disebut dengan mekanisme penciptaan nilai tambah. Ini yang pertama ya. Kalau finansial itu sangat simpel sekali. Uang dijadikan uang yang bertumbuh. Fokusnya adalah pertumbuhan dari sebuah nilai ya, pertumbuhan dari sebuah nilai, atau kita bisa memperoleh harga yang murah dari sebuah financial tertentu lalu kita jual ke harga lebih tinggi, atau kalau kita belinya udah mahal kita jual lagi ke harga yang lebih mahal lagi. Ini mekanisme dari financial, perbedaannya seperti itu. Lalu berikutnya apa? Stabilitas dan luasnya kolam. Kalau bisnis itu, bisnis market itu atau pasar dari sebuah bisnis itu kadang-kala terbatas ya. Contoh, misalkan terbatas seperti ini, Anda punya satu cabang aja, mungkin Anda akan ngurusi banyak hal di situ ya. Tapi bagaimana kalau Anda mau mengembangkan seluruh Indonesia, seluruh dunia, ya, in the world, you have to make a large of apa? Capex berarti ya. Capital expenditure. Anda harus membuat satu cabang lagi, entah itu melalui kerjasama ataupun Anda bikin sendiri. Nah, ini yang saya maksud dengan marketnya sangat terbatas. Contoh kalau Anda buka sebuah rumah makan atau Anda buka sebuah usaha di Jakarta, belum tentu Anda bisa buka di Surabaya ataupun di kota yang lain. Ya, artinya Anda harus meningkatkan kapasitas Anda menjadi seorang pebisnis level nasional. Ya, apalagi kalau Anda berada di level internasional, lebih besar lagi itu skalanya. Banyak sekali yang harus diurusi, betul ya? Itu yang saya maksudkan dengan skalanya. Kalau financial itu skalanya unlimited. Anda hari ini mulai berdagang Bitcoin, Anda hari ini mulai berdagang emas, itu pasarnya unlimited. Di situ sudah ada 1.000 triliun, di situ sudah ada 3.000 triliun yang berputar setiap harinya. Dan Anda tinggal nyemplung aja, kapan beli, kapan jual, Anda harus menguasainya. Ilmunya yang harus Anda kuasai. Jadi pasarnya tidak terbatas. Lalu yang kedua ya, skala dan luasnya kolam itu juga dipengaruhi oleh kalau bisnis itu adanya kompetisi. Ya, sadar ataupun tidak sadar, ketika Anda membangun suatu bisnis, bisnis Anda itu tidak bisa bertahan lama. Karena apa? Karena banyaknya persaingan muncul. Betul ya? Ya, 5 tahun lagi kalau Anda tidak melakukan inovasi dari saat ini, 3 tahun lagi kalau Anda tidak melakukan inovasi dari saat ini, bisnis Anda akan mulai ditinggalkan karena kompetisinya cukup ketat. Ya, ada orang lain yang akan membuat bisnis yang sama seperti Anda. Ada orang lain, bahkan bukan orang lain di negara kita, di negara lain bahkan dia bikin satu goncangan ya, satu terobosan yang mungkin akan membuat bisnis Anda itu mengalami apa, persaingan bisnis yang tidak terasa. Tiba-tiba Anda sudah nggak punya lagi kekuatan untuk bersaing. Nah, oleh sebab itu seorang pebisnis harus memikirkan masa depannya dengan cara apa? Dengan cara masuk ke dunia finansial. Karena dunia finansial ini zero sum game dan sinergi pertumbuhan. Ya, Anda melakukan trading, saya melakukan trading, saya untung, Anda juga untung. Saya melakukan makin banyak, Anda melakukan makin banyak, kita sama-sama untung, dan itu tidak ada namanya persaingan bisnis. Apalagi kalau Anda menjalankan di sistem yang sudah kita bentuk selama 4 tahun terakhir ini. Nanti kita akan lihat sistem seperti apa itu. Oke, yang berikutnya adalah bisnis itu penuh dengan kompetisi, itu pasti ya, persaingan. Lalu yang kedua, kalau finansial itu semuanya berteman. Financial itu semuanya berteman. Satu dengan yang teman yang lain itu saling tukar pikiran istilahnya. Ini kapan beli, kapan ini jualnya. Kalau kita sudah punya sistem, kita sudah nggak perlu lagi membicarakan itu. Kita membicarakan scale up-nya. Bagaimana men-scale up dari Anda yang modalnya mungkin 100 juta jadi 1 M.
Dari 1M jadi lebih besar lagi. Itu yang kita pikirkan di financial. Jadi tidak perlu adanya persaingan bisnis ya. Sikut-sikutan di kantor, sikut-sikutan antar penjual yang sama, itu tidak ada di dalam financial. Oke, kompleksitas operasional ya. Kalau bisnis itu kita dipengaruhi oleh SDA, harus ada skill, pemasaran, produksinya pun SDM-nya harus ada, multi kompleks ya. Multi kompleks komponennya banyak sebagai faktor pendukung bisnis tersebut. Tapi kalau financial, Anda cukup mengerti timing dan analisa aja. Analisa kapan beli, analisa kapan jual. Selesai. Oke, nice. Kemudian perbandingan bisnis dan finansial yang lain apa? Kalau Anda punya bisnis, Anda harus melakukan kaizen atau perbaikan terus-menerus. Tanpa perbaikan terus-menerus, Anda tidak bisa bertumbuh. Karena pesaing Anda itu makin lama makin berkembang. Karena mereka melakukan perbaikan setiap saat. Kalau kita sebagai owner dari sebuah bisnis, kita tidak melakukan itu, maka kita akan, ya kita stuck di satu penghasilan tertentu pasti. Ya, tidak bisa scale up istilahnya. Kalau finansial dia konsisten karena yang kita rancang adalah manajemen risikonya sebenarnya. Konsisten, hanya butuh konsistensi dan disiplin. Oke, kesimpulannya apa? Bisnis membangun fondasi ekonomi, finansial, dan mempercepat aliran dana ekonomi. Ya, suka mengelola manusia atau Anda suka memberikan satu solusi pada orang lain, Anda cocok untuk bisnis. Tetapi setelah Anda punya bisnis, Anda punya uang yang berlebihan, Anda perlu masuk ke pasar finansial. Karena finansial ini adalah pergerakan harga. Ya, adalah pergerakan harga. Anda tinggal masuk ke aset-aset dengan harga yang tertentu, maka Anda bisa mendapatkan hasil. Dan itu akan kita rangkum sebentar lagi di finansial yang akan kita jelaskan. Nah, masa pakai relevansinya. Kalau bisnis ada masa kadaluarsanya ya. Di satu titik bisnis tertentu akan stagnan, tidak terjadi pertumbuhan karena akan munculnya disruption. Disruption itu apa? Munculnya inovasi baru yang mungkin membuat bisnis Anda itu akan ketinggalan zaman. Ya, kalau financial tidak ada kadaluarsanya. Dari dulu sampai sekarang namanya orang berdagang emas, namanya orang simpan emas sama. Bitcoin pun juga sama. Sudah 17 tahun, emas pun sudah puluhan tahun ya. Saham pun juga sudah puluhan tahun. Sama, ketika Anda beli di harga murah dan jual di harga mahal, maka Anda pasti akan mendapatkan untung di segala situasi market. Jadi tidak ada kadaluarsanya, akan terus berlangsung terus-menerus. Baik Anda membangun bisnis maupun Anda membangun finansial, tujuan Anda adalah goals finansial Anda. Ya, goals finansial ini macam-macam. Kalau Anda punya uang 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar, Anda pengen apa sih? Ya, Anda pengen apa? Anda pengen membahagiakan orang tua Anda pengen memiliki hal-hal keinginan Anda tercapai, rumah, mobil, atau mungkin Anda nggak butuh rumah, mobil, Anda butuh traveling ke luar negeri, atau Anda butuh sesuatu yang bisa membahagiakan pasangan hidup Anda, membahagiakan anak cucu Anda, ya, Anda menjadi legacy, ya, Anda memiliki sesuatu yang nilainya itu bisa terus bertumbuh. Ini kan yang semua orang penginkan di dunia ini, yaitu menjadi dampak buat orang lain positif, menjadi berkat buat orang lain positif juga. Nah, bagian yang mendambakan semua itu, angka-angka ini pasti ini adalah angka yang realistis. 1M, 10M, 100M ya. Tetapi yang paling realistis adalah Anda perlu memulainya saat ini juga. Kalau Anda ingin mendapatkan 1 miliar, baik itu melalui bisnis maupun melalui financial, maka Anda membutuhkan modal minimal 20 juta. Ya, 20-50 juta untuk bisa mendapatkan 1 miliar dalam waktu 10 tahun. Apakah Anda mau capek dengan kendaraan bisnis Anda? Apakah Anda mau mencapai dengan kendaraan finansial Anda? Ini modal yang tetap Anda harus keluarkan. 20-50 juta. Kalau Anda ingin mendapatkan 10 miliar, 200 juta sampai 400 juta. Ya, kalau Anda ingin mendapatkan 100 miliar, 2 miliar sampai dengan 4 miliar. Itu merupakan modal yang harus Anda tanamkan, modal yang harus Anda lakukan dari sekarang. Setuju ya, teman-teman sekalian? Nah, mau nggak mau, ini apapun bisnisnya ya, apapun finansial yang sedang Anda jalani saat ini, Anda perlu itu. Nah, tetapi di sini menariknya apa? Kita sudah punya satu instrumen keuangan yang bisa memberikan Anda 1M, 10M, 100M dengan cara 50% per tahun secara rata-rata. Dan kita sudah jalan selama 4 tahun terakhir ini. Ya, disebut dengan Moonbot. Jadi, Moonbot ini buat saya pribadi ya, ini merupakan wingman saya. Jadi saya punya pekerjaan utama saya, ya, jet pribadi saya untuk menuju finansial saya. Tetapi saya di samping saya itu ada namanya pesawat wingman. Wingman saya ini Moonbot.
Jadi ketika saya dapat hasil, nggak mungkin semuanya saya putar sendiri lagi kan. Karena pasti ada berlebihan, pasti ada uang yang lebih. Nah, uang yang lebih ini akan saya taruh di Moonbot. Dan biarkan Moonbot yang bekerja untuk saya secara sistem, dia akan menghasilkan untuk saya untuk saya sampai ke tujuan dengan lebih cepat. Nah, ini yang kita maksudkan ya. Moonbot itu tujuannya untuk itu. Jadi Moonbot ini bukan menggantikan bisnis Anda, bukan membuat finansial Anda itu terhambat. Justru Moonbot ini akan membantu bisnis Anda, membantu tujuan finansial Anda akan tercapai. Yang sudah terjadi apa? Kita dengarkan dulu Bro Andri Hakim ya. Kalau gue hitung ya bro ya, gue dulu misalnya lulus kuliah di Amerika kan, gue punya uang sekitar 500 juta ya. 500 juta ya, dia cerita seperti itu. Ya. Oke, ini agak sedikit Dari hasil jualan di Amazon dulu, gue jualan barang-barang macam-macam lah di Amazon. Gue bawa ke Indo duit sekitar $5.000 waktu itu, kursnya tuh 9.000 9.000 ya? ya, jadi itu sebenarnya 500 juta lebih. Oke. dia punya uang kurang lebih hampir 900 juta. Lalu dia coba bisnis A, B, Sorry, C, D, ya. $30.000, $30.000, hampir 500 juta. Oke. Terus gue pakai duit itu buat bisnis macam-macam bro. Oke. Ujungnya zong. Cuman jalan di tempat, naik turun, untung rugi, untung rugi, untung rugi, untung rugi. Di 2020 gue masih duitnya 1M. Itu loh. 10 tahun berbisnis. Lalu 10 tahun berjalan, dan kalau dia ingat-ingat lagi, seandainya Ya 8 tahun lah, 8 tahun berbisnis, cuman bisa hidup doang, lewatin hari demi hari gitu loh. Tapi nggak ada tabungan yang signifikan. Gue hitung bro, kalau duit gue lulus dari Amerika 500 itu gue nggak pakai buat bisnis, gue taruh dong di saham BCA. Gue jauh lebih kaya. Jadi berapa dulu pernah itu? Gue hitung 500 juta itu mungkin bisa jadi 5-10 miliar. 5-10 M. Bayangkan, ya, dalam waktu 8 tahun, 10 tahun bisa seperti itu. Jadi Waduh, sangat oke. masuk di akal. Itu cuma di BCA doang. konsep Kalau gue cari saham yang kenaikannya lebih gila, mungkin lebih gila lagi. Kenaikannya gila. Mungkin akan lebih Jadi gila gue kalau sekarang ketemu saham yang lebih agresif lagi. Ya. Oke. Nah, itu kesimpulannya dari Bro Andri Hakim ya. Saya akan skip aja. Nah, kita perkenalkan Moonbot ini juga sama. Konsepnya seperti yang dibangun oleh Bro Andri Hakim. Dan Moonbot ini memiliki 3 hal yang paling penting kita ya secara fundamental, yaitu keamanan, legalitas, dan profit. Nah, profit kita taruh nomor 3 karena apa? Karena percuma, profitnya besar tapi kalau nggak aman dan tidak legal, itu rata-rata duitnya juga nggak bisa di WD, tidak bisa di withdraw, tidak bisa ditarik. Nah, yang kita ingin lakukan di sini adalah duitnya tetap bisa Anda tarik. Makanya butuh keamanan dan legalitas. Keamanannya itu bagaimana? Nomor 1 keamanan itu duit Anda pegang sendiri. Legalitasnya kita sudah punya Bapepti dan OJK. Saya tidak akan jabarkan secara detail. Nanti buat teman-teman yang mau mendapatkan informasi lebih detail, bisa langsung DM saya, konsultasi dengan saya langsung. Nah, ini, profit ini, inilah yang sedang kita jalankan saat ini. Dan ternyata Moonbot itu, cara kerjanya seperti ini. Dia akan melakukan buy sell, buy sell, buy sell dengan budgeting. Jadi misalkan Anda punya duit 100 juta, maka sekali belanja itu kurang lebih sekitar 2 jutaan. Ya, ketahanan untuk dia belanja lagi itu sebanyak 50 kali ketahanannya. Jadi kalau harga sampai turun 50%, itu masih aman untuk bisa dibelanjakan atau bisa ditransaksikan di Moonbot. Karena sekali belanja berapa? 2 juta. Ya, dengan modal Anda 100 juta. 2 juta cicil beli, di bawah, kalau turun dia beli lagi 2 juta lagi. Kalau dia turun 10 kali, dia sudah belanja 2 juta kali 10, 20 juta. Begitu terus, ini cara kerjanya ya. Nanti kita akan detailkan pada saat Anda sudah tertarik dan di bisnis ini, kita akan jelaskan semuanya. Oke, dan ini yang penting banget ya, ini merupakan hasilnya. Jadi estimasi kalau kita profit 25% per tahun aja, 10.000 US dollar dalam waktu 20 tahun bisa jadi 320.000 US dollar. Atau sekitar berapa itu? 32 kali lipat. Kalau estimasi 40% per tahun, 10.000 US dollar bisa menjadi 1,1 juta US dollar. Atau kurang lebih sekitar berapa ini? Sekitar 118 kali lipat. Ya, ini kurang lebih sekitar 20 miliar. Jadi modal hampir 200 juta jadi 20 miliar dalam waktu 20 tahun. Kalau Anda simpan di instrumen yang ada di Indonesia, di tabungan, di deposito, di obligasi, di reksadana, rata-rata 10.000 itu akan menjadi 29.000. Jadi Anda cuma mendapatkan berapa? Hampir 3 kali lipat aja.
dalam waktu 20 tahun ya. Kalau dalam waktu 12 tahun atau 10 tahun ya kurang lebih dapatnya sekian lah ya. Ini yang pertama ini dapatnya sekitar 4 kali lipat, yang tengah dapatnya 6,7 kali lipat, yang bonds ini dapatnya sekitar setengah kali lipat. Ya, kira-kira seperti itu perbandingannya. Nah, Anda tinggal pilih, Anda ingin punya kecepatan finansial Anda seperti apa? Gitu ya. Menurut saya ini sangat layak untuk dijadikan diversifikasi untuk aset Anda. Ya. Oke, ini akhirnya angka-angka ini akan tercapai. 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar ini akan tercapai apabila Anda mulai dari sekarang. Ya. Oke, ini data-data kita Moonput tahun 2023 kita dapat profit 62%, Januari 4%, Februari 3%, Maret 6%, dan seterusnya. Ada yang kecil juga di bulan Agustus 2%, September 1,7%, dan seterusnya ya. Lalu 2024 itu totalnya 84% karena ini market lagi bullish, super bullish. Jadi semuanya tergantung dari market ya. Kalau marketnya lagi turun ya keuntungannya pasti nggak sebanyak itu. Nggak sebanyak pada saat dia lagi naik. Ya ini wajar ya, ini semuanya tergantung dari market. Kemudian di tahun 2025 itu kita mendapatkan 50% totalnya. Ini kita sudah rekap ya, dari bulan Januari 6%, terus-terusan sampai dengan saat ini. Yes, ini yang sudah kita hasilkan. Ini merupakan bisnis potensial kita. Kalau Anda menjalankan usahanya, maka di tahun kelima Anda bisa mendapatkan kurang lebih sekitar penghasilan 2 miliar per tahun. Dengan mengumpulkan dari penjualan softwarenya aja itu 37 miliar. Jadi selain passive income-nya, kita punya yang namanya bagi hasil passive income. Ya, sebesar Anda bisa mendapatkan 2 miliar lebih. Oke, ini kita akan detailkan kalau Anda sudah bergabung nantinya. Yang pasti ini sistem sudah jalan selama 4 tahun dan sudah lebih dari 30.000 orang sudah bergabung di sini. Tinggal Anda yang bagian yang tertarik silakan langsung bergabung, kita akan jelaskan lebih detail lagi. Oke, kesimpulannya ya. Yang pertama ya, dunia bisnis dan dunia finansial itu sebenarnya sama, yaitu tujuannya untuk memberikan Anda satu penghasilan ya. Nah, kalau di Moonput ini Anda akan mendapatkan dengan software yang sudah kita desain, Anda akan mendapatkan 30-70% setahunnya. Dan dengan bisnis plan yang kita jalankan, maka Anda bisa mendapatkan 37 miliar. Lalu dengan passive income yang sudah kita jadikan dalam sebuah sistem bisnis, maka Anda bisa mendapatkan passive income hingga 2 miliar per tahun. Per bulan. Ya, dalam waktu dengan sistem kerja selama 5 tahun. Kalau Anda ikutin sistem kerja tersebut, maka Anda bisa mendapatkan 2 miliar per bulan. Apakah Anda mau seperti ini? Silakan pertimbangkan ya, karena waktu adalah uang ya, waktu tidak bisa kembali. Apa yang sudah terjadi hari ini itu merupakan efek dari kejadian yang Anda putuskan 5 tahun yang lalu. Dan apa yang akan terjadi 5 tahun ke depan merupakan efek dari keputusan Anda hari ini. Putuskan hari ini juga ya. Semoga Moonput bisa membantu dan bisa menjadi jawaban dari seluruh doa-doa Anda. Kita sudah jalan 4 tahun dan selama 4 tahun ini semua member happy-happy semuanya. Thank you very much, sukses buat kita semua. Salam dahsyat luar biasa dari Kebun Saham. Moonput bersama dengan Kebun Saham kita akan bantu secara support system untuk Anda supaya Anda bisa memahami, mendapatkan 1 miliar, 10 miliar pertama Anda dan 100 miliar pertama Anda. Thank you very much, sukses buat kita semua. Bye-bye semuanya.